Ya, terus mulai saja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di materi kita pada kesempatan kali ini, khususnya untuk mata kuliah statistik. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan konsep dasar dari statistik. Ya, jadi mungkin kemarin kita sudah eh, sampaikan silabus dari konsep dasar statistik, nanti materinya apa-apa saja. Maka pada hari ini mungkin kita coba bahas terkait dengan konsep dasar dari statistik. Ya, untuk konsep dasar statistik sini mungkin di pekan kemarin mungkin saya sudah sampaikan apa-apa saja. Yang pertama mungkin sejarah dari statistik dan statistika, kemudian definisi dari statistik. Selanjutnya ada jenis-jenis statistik, kemudian peranan dari statistik. Dan yang terakhir adalah manfaat dan penerapan statistik. Jadi ini 5 hal ini yang akan kita bahas pada hari ini atau pada pekan ini. Ya, mungkin nanti ketika saya bertanya, mungkin Wani bisa jawab via chat, tidak perlu kasih suara. Jadi langsung saja di chat situ untuk menjawab apa yang saya tanya nanti. Ya, mungkin langsung saja sebagaimana di apa model pembelajaran yang saya sampaikan juga di pekan kemarin, yaitu terkait ada pretest dan posttest. Jadi pada hari ini mungkin ada pretest, langsung saja yang mau tahu apa itu statistik langsung bisa jawab di kolom chat. Yang tahu langsung jawab di kolom statistik. Kolom chat. Apa itu statistik? Silakan jawab di kolom chat. Sini saya ada lihat kamera yang lain juga. Jadi, silakan ini jawab via kolom chat. Ada yang bisa jawab? Apa itu statistik? Fahri. Statistik apa Fahri? Faura Asmara. Statistik itu apa? Yang bisa jawab langsung sampaikan di kolom chat. Fahri, Faura Asmara, siapa lagi nih? Waldi. Waldi masih ada? Kemudian ada Ayu Tiara. Ya, ada yang jawab ya. Statistik ilmu yang bersangkutan dengan suatu data ya. Statistik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara menganalisis data dan angka-angka. Ya, nanti kita lihat satu-satu kira-kira apa itu statistik. Kemudian apa itu statistika? Kalau statistik dari Fari sama Faura bilang bersangkutan dengan suatu data, maka bagaimana dengan statistika? Bagaimana dengan statistika? Ya, bagaimana dengan statistika? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Apa itu statistika? Langsung jawab saja di kolom chat. Apa yang dimaksud statistika? Ilmu yang berkaitan dengan suatu data sama ya tadi. Kalau Faurat juga tadi bilang statistik itu ilmu yang bersangkutan
dengan satu data, UTR juga sama. Ya nanti kita lihat satu-satu, kira-kira dua hal ini sama atau beda begitu antara statistik sama statistika. Ya, ini mungkin sedikit sejarah dari statistik. Jadi yang pertama statistika atau statistik dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal katanya status atau state. Jadi kalau state bahasa Indonesia apa? State bahasa Indonesia. State ini kan bahasa Inggris. Kalau DP arti bahasa Indonesia apa? Ada yang bisa? State status ya. Nanti lihat. State apa lagi? Ada yang lain? Ya, state artinya negara. Kalau mana bisa lihat kamu state. Jadi arti dari state ya negara. Itu asal kata dari statistik. Kemudian statistik Inggris juga yaitu angka. Jadi kalau statistika tadi asal dari status, kemudian state yang artinya negara, statistik angka. Jadi dari sini orang sudah bisa tahu bahwa oh ternyata statistik ini ilmu yang mempelajari tentang negara atau ilmu yang mempelajari tentang angka-angka ya. Tapi ini belum tahu definisi aslinya. Ini hanya intermezzo dari saya bahwa oh statistik kalau lihat berdasarkan dari asal kata bahasa Inggris ini angka, kemudian tadi yang status atau state bahasa Inggris negara, maka orang tinggal gabungkan saja definisi dari statistik ya ilmu yang mempelajari tentang negara atau angka-angka. Itu mungkin hanya sebagai membahasakan kata atau arti dari dua kata ini. Ya, baik. Saya lanjut. Jadi statistik atau kalau bahasa Inggris kan beda ya antara statistik sama statistik. Kalau statistik saja yaitu angka, tapi kalau statistik ada S-nya di belakang maka ilmu yang mempelajari tentang angka. Jadi Anda harus bisa bedakan antara statistik dan statistika. Kalau statistik saja yaitu angka. Sedangkan kalau statistik ada S-nya di belakang maka ilmu yang mempelajari tentang angka. Jadi bisa lihat ya perbedaan antara statistik sama statistika. Ya, lanjut saja, ini ada yang baru bergabung lagi. Kemudian ini pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama dari Gottfried Aschenwald pada tahun 1749. Dia mengatakan statistik itu adalah kumpulan data mengenai negara. Jadi karena di atas tadi man bisa lihat dia arti dari kata state yang artinya negara, maka di sini bilang kumpulan data mengenai negara dan jumlah penduduknya untuk menunjang administrasi pemerintah atau ilmu politik dari beberapa negara. Jadi sesuai dengan asal kata dari statistik yaitu state negara, maka menurut Gottfried dia bilang juga sama, kumpulan data mengenai negara dan jumlah penduduknya untuk menunjang administrasi pemerintah atau ilmu politik dari beberapa negara. Selanjutnya ada dari William Hooper. Dia bilang ilmu yang mengajarkan bagaimana penyelenggaraan negara secara modern dilaksanakan. Jadi lagi-lagi dibicara terkait dengan negara, yaitu statistik. Selanjutnya Mario De Jones, dia bilang ilmu mengenai fakta-fakta sosial yang dinyatakan dalam bentuk angka. Karena statistik ini juga dia berkaitan dengan semua bidang dia masuk di dalam. Jadi baik itu sosial maupun kesehatan, kriminal, pariwisata, pokoknya dia masuk semua. Maka di sini dia bilang ilmu mengenai fakta-fakta sosial yang dinyatakan dalam bentuk angka. Definisi dia bilang penyataan dalam bentuk gambar dan fakta mengenai kondisi negara tertentu. Kalau ini dia singgung mengenai negara lagi ya. Jadi sebagaimana asal mula kata dari statistik ya. Nah, sehingga itu orang bisa ambil kesimpulan kalau statistik itu suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi itu statistik, suatu kumpulan angka yang tersusun dari satu angka.
Berbeda dengan statistika. Kalau statistika itu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengumpulkan data. Jadi kalau statistika itu belajar di ilmu. Ilmu yang membahas tentang bagaimana mengumpulkan data, kemudian menata, meringkas data, mengolah, dan menyajikan data, serta menganalisis. Kemudian menginterpretasikan data menjadi informasi berdasarkan data dan fakta yang benar untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi di sini kalau statistik dia hanya bicara suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Kemudian statistika ilmu yang membahas tentang bagaimana mengumpulkan data, menata atau meringkas data, mengolah dan menyajikan data, serta menganalisis data, menginterpretasikan data menjadi informasi berdasarkan data dan fakta yang benar untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Itu kalau statistika. Jadi agak berbeda antara statistik sama statistika. Kemudian jenis-jenis dari statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif. Yang kedua ada statistika inferensi atau induktif. Kita akan lihat satu-satu apa maksud dari statistika deskriptif, kemudian statistika inferensi atau induktif. Nah, yang pertama dari deskriptif di sini yaitu suatu metode pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data. Jadi inti dari deskriptif sini dia hanya berupa memberi gambaran. Dia tidak ada analisis di dalam. Jadi dia tidak ada analisis, dia cuma ketika data tong kumpul, tong ringkas, kemudian tong sajikan. Dan apa yang tong dapatkan dari data tersebut. Beda dengan nanti kalau di inferensi nanti, tong akan lihat apa atau definisi dari statistik inferensi. Nah, contoh masalah dalam statistik deskriptif apa saja? Yang pertama misalnya tabulasi data. Kemudian diagram balok. Jadi ketika data tong kumpulkan, tong buat dalam tabulasi data. Kemudian bisa juga dalam bentuk diagram balok. Selanjutnya tong juga bisa bikin dalam diagram QV. Jadi ini bisa bikin di dalam Excel. Selanjutnya grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun ini juga sama. Ketika orang jual atau contoh harga emas, tong lihat dia perkembangan harga bagaimana ya, tong buat dalam bentuk statistik. Jadi dia cuma gambarkan saja. Nah, ini contoh untuk tabulasi data dalam bentuk tabel saja. Ngoni bisa lihat di ngoni layar. Kalau tabulasi data ya paling tong hanya kumpul data, misalnya contoh di sini yaitu data mahasiswa di Fakultas Teknik. Contoh untuk informatika laki-laki ada 60, perempuan 37, jumlah total 97. Sipil laki-laki 57, perempuan 34, total 91. Arsitektur laki-laki 40, perempuan 24, total 64. Elektro 30, laki-laki 25, perempuan, total 55. Kemudian pertambangan 50, jenis laki-laki, perempuan 36, total 86. Selanjutnya tong tinggal lihat dia total semua berapa kira-kira, maka tinggal jumlahkan nanti. Jadi itu saja untuk statistik deskriptif. Jadi data tong kumpulkan, kemudian tong sajikan dalam bentuk tabulasi data seperti ini atau dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi dia tidak ada analisis kenapa sampai yang informatika dapat 60, kemudian itu laki-laki, kemudian perempuan 37, kenapa? Dia tidak sampai kenapa sampai seperti itu, tidak. Tapi dia hanya kumpul data saja, kemudian disampaikan bahwa data itu seperti ini. Contoh kalau diagram balok ya, juga tampilnya seperti ini. Jadi ini juga ngoni bisa buat di dalam bentuk Excel ya. Diagram balok informatika, contoh informatika, sipil, arsitektur, elektro. Oke. Jadi dia hanya bikin dalam bentuk Excel nih. Dia hanya gambarkan. Tidak ada analisis di dalam. Contoh diagram QP juga sama. Jadi ngoni juga bisa bikin di Excel bagaimana menggambarkan atau menyajikan data dalam bentuk diagram QP ya seperti ini tampilannya. Sampai di sini paham? Kalau ada yang mau tanya silakan chat saja. Di chat. Ya kalau yang ada yang mau tanya langsung saja di chat. Saya lanjut saja. Contoh ini juga untuk grafik harga saham. Jadi kalau tampilan harga saham ya seperti ini. Bagaimana kita menampilkan daftar harga saham per hari biasanya, atau ini per tahun ya.
Jadi per tahun dia harga bagaimana disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Itu kalau kita buat dalam statistik deskriptif. Bagaimana dengan statistik inferensi? Jadi dia berbeda dengan statistik deskriptif. Kalau deskriptif tadi dia hanya gambarkan, maka di inferensi sini dia ada analisis di dalam, kemudian dia ramalkan juga sama yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi di sini dia ada masuk analisa di dalam. Dia tidak serta-merta hanya gambarkan seperti statistik deskriptif tadi, tapi dia ada tahapan analisis, kemudian dia bisa mengambil suatu kesimpulan berdasarkan dari data-data tadi. Jadi untuk inferensi di sini dia bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Nah, dapat kesimpulan dari mana? Yaitu dari tadi ada analisa di dalam. Kemudian diduga dan penarikan kesimpulan seperti itu. Jadi agak berbeda antara statistik inferensi sama statistik deskriptif. Kalau deskriptif tadi hanya gambarkan, kalau di inferensi ya dia ada tahapan yang disebut dengan analisa di dalam, sehingga bisa tarik suatu kesimpulan. Contohnya apa-apa saja? Ya, ini belum. Ini statistik inferensi juga dibagi ke dalam dua kelompok bidang utama, yaitu ada pendugaan parameter, kemudian pengujian hipotesis. Jadi ini kelompok dari statistik inferensi. Yang pertama pendugaan parameter, kemudian yang kedua adalah pengujian hipotesis. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama dari pendugaan parameter. Ya, untuk pendugaan parameter misalnya sini melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu, karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Ini contoh ya. Misalnya seorang calon dalam satu pemilihan ingin menduga proporsi sebenarnya dari pemilih yang akan memilihnya dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanya pendapatnya. Proporsi memilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan bagi proporsi yang sebenarnya. Jadi contoh kayak orang ingin survei nih, kayak ngone ingin mau survei pilkada atau pilwako di Ternate. Jadi dia sampel contoh ada 1000 orang, dari 1000 orang di situ ngone kasih buat pertanyaan, kira-kira yang dong pilih ini berdasarkan apa? Apakah karena suku, partai politik, atau rekam jejak. Jadi dari situ baru tong bisa berkesimpulan, oh ternyata orang Ternate dalam memilih pemimpin itu 80% karena rekam jejak, kemudian 30% karena sukuisme, kemudian 20% karena partai politik. Contohnya seperti itu. Itu untuk pendugaan parameter tadi. Bisa? Nah, beda dengan pengujian hipotesis. Kalau di dalam pengujian hipotesis di sini juga dibagi menjadi 3, khususnya untuk statistik inferensi tadi. Yang pertama ada pengujian hipotesis deskriptif. Beda ya antara hipotesis deskriptif sama statistik deskriptif. Kalau hipotesis deskriptif ini dia masuk di dalam bidang statistik inferensi. Sedangkan statistik deskriptif ya dia sendiri lagi tadi, dia kelompok lain. Kemudian ada hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis hubungan. Nanti kita akan lihat satu-satu apa kira-kira 3 macam hipotesis ini. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, kemudian komparatif, dan yang terakhir adalah hubungan. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi dia tidak ada perbandingan, kemudian dia tidak hubungan. Contoh misalnya seberapa tinggi daya lampu merek X. Ketika ngoni melakukan penelitian contoh di HP ya, bukan di lampu. Di HP, contoh HP merek Xiaomi, ngoni ingin cari tahu kira-kira daya atau baterai ini berapa lama dia bisa hidup ketika selesai cas 100%. Jadi ngoni ingin cari tahu, oh ternyata dia bisa sampai 24 jam ketika orang gunakan sama sekali, cuma kasih biar begitu saja. Contoh itu ya. Jadi otong tinggal ambil kesimpulan, oh ternyata baterai ini dia pelama sekian 24 jam. Ya. Kemudian apakah ada perbedaan? Ini statistik hipotesis berikut, yaitu hipotesis komparatif, yaitu dia membandingkan atau dugaan nilai dalam suatu variabel atau
lebih pada sampel yang berbeda. Apakah ada perbedaan antara daya tahan lampu A dan B? Ini contoh ya. Jadi di sini ada beberapa hipotesis yang orang coba kemukakan. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara lampu A dan B. Yang kedua, ada daya tahan lampu A lebih tinggi dari lampu B. Kemudian yang ketiga, daya tahan lampu B lebih tinggi dari lampu A. Jadi ingin bandingkan ini. Kemudian tong melakukan pengujian. Ya, tong lihat ternyata ketika hasil riset ke sana, daya tahan lampu A lebih tinggi. Oh, berarti hipotesis nomor 2 yang diterima. Seperti itu. Contoh lain misalnya kayak ngon ingin bandingkan HP lagi, ada dua merek smartphone kayak contoh Xiaomi sama Oppo. Jadi tuh ingin bandingkan dua baterai itu sama-sama main game ini. Kira-kira nanti baru tuh taruh di hipotesis ada perbedaan antara HP Oppo sama HP Xiaomi. Kemudian itu hipotesis pertama. Kemudian hipotesis kedua, Oppo lebih lama dia baterai dibandingkan dengan Xiaomi. Dan yang ketiga, Xiaomi lebih lama dibandingkan dengan Oppo. Nah, ketika tuh melakukan riset atau pengujian sama-sama main game, oh ternyata hasil akhir ke bawah Oppo yang lebih lama dibandingkan dengan Xiaomi. Maka kesimpulannya yaitu tadi nomor 2, berarti hasil riset tadi menunjukkan bahwa ternyata HP merek Oppo tadi baterainya lebih lama dibandingkan dengan Xiaomi tadi. Jadi itu hipotesis komparatif. Jadi itu membandingkan dua hal antara yang A dan B. Kemudian statistik hubungan atau asosiatif. Ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi dia harus memiliki dua variabel atau lebih. Contoh, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja? Jadi ini misalnya ketika Ngoni ingin melakukan penelitian sosial ya terkait dengan kepemimpinan dan efektivitas kerja. Ya tinggal cek, oh ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Jadi ini ketika hasil akhir ke sana. Ini contoh dia hipotesis tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Atau bisa juga pengaruh program kerja terhadap atau pengaruh program kerja lainnya, pengaruh skill terhadap kesuksesan program kerja. Oh ternyata ketika riset ke sana tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi itu tadi ada hubungan antara yang satu sama yang lain. Atau ternyata ketika riset, oh dia ada hubungan bahwa memang kalau skill bagus dia program kerja sangat efektif. Seperti itu. Yaitu statistik hubungan. Jadi itu akan melakukan riset yang pertanyaannya akan mengarah ke situ. Yang pengaruh tadi, pengaruh kepemimpinan terhadap atau pengaruh skill terhadap efektivitas kerja tadi. Dan sampai sini ada yang mau tanya? Yang mau tanya mau suara juga bisa atau via chat juga bisa. Silakan. Ada yang mau tanya? Terada? Ya, kalau terada saya yang tanya lagi. Nah, apa perbedaan antara statistik dan statistika? Yang mau jawab silakan bisa suara atau bisa chat. Yang mau jawab silakan bisa suara atau bisa tulis di chat. Fari, Faura, Ayu Tiara yang hadir saja. Kemudian siapa lagi? Febrianti, Gebi, Siti Usman, Siti Mufikatin. Silakan yang bisa jawab, bisa tulis di chat. Apa perbedaan antara statistik dan statistika?
statistik adalah kumpulan data berupa angka. Jadi ditanya dengan statistiknya, ilmunya ya. Tadi yang sudah. Jadi ini tadi jawaban dari Fahri. Statistik adalah kumpulan data berupa angka. Sedangkan statistik itu datanya saja. Jadi statistik itu datanya. Sedangkan statistik adalah ilmunya yang mempelajari tentang data tersebut ya. Kemudian lanjut ada pertanyaan kedua. Apa perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Yang bisa jawab silakan. Hari ini yang hadir hanya 13 orang. Ya, hanya 11. Ada yang bisa jawab silakan. Bisa via chat. Apa perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensi? Ayo. Andini, Ayu Tiara, Fahri, Faura, Febrianti, Gebi, Nur Aida, Siti, Waldi Ali. Ada yang bisa jawab? Tadi itu barusan. Ayo. Suara saya jelas? Jelas. Ayo yang lain dulu. Jangan dulu Fahri. Andini dulu. Andini Banuri. Ayo. Atau yang lain tidur ke apa? Apa perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensi? Ya, satu sudah. Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakter data, sedangkan inferensi bertujuan untuk mengambil kesimpulan isi data ya. Kemudian ada juga dari Andini, statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyediaan data setiap. Sedangkan inferensi yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis suatu kelompok ya. Ada lagi yang lain? Jadi ini pendapat dari Siti Usman sama Andini Binuri ya. Jadi ini setiap mengajar ini saya rekam semua nih. Jadi saya akan tahu mana yang aktif dan tidak aktif langsung. Mulai dari pertemuan awal juga saya sudah rekam ya. Ya lanjut saja. Jadi itu tadi yang teman bilang ya, memang itu sudah. Mungkin hanya berbeda sedikit, hanya berbeda kata-kata, tidak masalah. Justru itu yang saya mau begitu.
Jadi tidak harus menggunakan kata-kata yang sama, tapi intinya maksudnya sama. Nah, kita lanjut dengan peranan dari statistik. Jadi ini salah satu peran dari statistik yaitu menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari satu populasi. Jadi nanti akan tong pelajari terkait dengan apa itu populasi, apa itu sampel. Selanjutnya akan tong uji validitas. Ada tahapan yang disebut dengan uji validitas. Kemudian teknik-teknik menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Jadi dengan statistik ya orang akan buat tampilan atau tong sajikan data yang awalnya hanya antara kurang efektif atau kurang komunikatif, ya tong bisa bikin menjadi komunikatif tadi. Selanjutnya dengan statistik juga tong bisa analisis data. Jadi ini kira-kira peranan dari statistik. Yang pertama menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, uji validitas, teknik-teknik untuk menjadikan data sehingga data lebih komunikatif, dan yang keempat yaitu untuk analisis data. Selanjutnya, manfaat dan penerapan statistik. Jadi, kita akan lihat satu-satu kira-kira statistik ini ada di bidang apa saja. Yang pertama, bidang kedokteran dan farmasi. Jadi, kalau wanita memang ada yang kuliah di kedokteran, farmasi ya, pasti dia akan belajar yang namanya statistik. Dong penelitian-penelitian juga akan menggunakan statistik. Jadi entah penelitian deskriptif atau penelitian kuantitatif atau kualitatif. Jadi pasti akan membutuhkan namanya statistik. Contoh di sini yaitu penemuan jenis bahan obat baru membentuk mengidentifikasi dampak bahan antibiotik agar memenuhi syarat kelayakan produksi. Atau contoh lain misalnya ketika ingin cari tahu terkait dengan pelayanan rumah sakit. Itu juga menyangkut dengan bidang kedokteran. Atau obat-obat juga sama. Itu bidang kedokteran dan farmasi. Kemudian bidang pemerintahan apalagi ya. Jadi sini menghitung jumlah tenaga kerja dan sektor lapangan kerja contohnya. Atau tadi yang pengaruh pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja. Jadi itu juga bagian dari statistik tadi. Selanjutnya ini juga pelayanan publik juga. Jadi pasti akan dibutuhkan yang namanya statistik. Ini riset-riset atau penelitian kalau orang bidang pemerintahan. Bidang hukum, jadi tong bisa tahu jumlah kejahatan di suatu wilayah. Kemudian tong bisa buat saran kepada pihak aparat untuk membuat langkah-langkah pencegahan. Kira-kira apa baiknya sehingga bisa mengurangi kasus kriminal di daerah situ. Berdasarkan data statistik ya seperti ini, jumlah kematian atau jumlah pembunuhan di sini sekian, atau jumlah apa sekian-sekian di situ. Sehingga ada rekomendasi yang akan Tom berikan di pihak aparat kepolisian tadi, atau aparat penegak hukum. Kemudian bidang sosial, jadi Tom bisa cari tahu kira-kira berapa banyak anak yang putus sekolah, jumlah anak jalanan kira-kira berapa. Jadi, salah satu output dari bidang sosial ya ini, yang pemerintah buat kartu prakerja itu. Jadi kan pemerintah sudah tahu kira-kira berapa banyak yang sudah lulus kemudian belum dapat, atau pengangguran berapa banyak, itu juga masuk di bidang sosial. Sehingga orang harus buat langkah-langkah untuk solusinya apa, sehingga nanti yang baru selesai lulus tadi dia bisa ciptakan lapangan kerja atau dia bisa bekerja. Ya salah satunya pemerintah kasih solusi dengan kartu prakerja. Bidang perdagangan ya, apalagi bidang perdagangan yang menyangkut dengan angka-angka juga ya, ini otomatis akan menggunakan statistik. Bidang antropologi, jadi orang bisa tahu situs budaya ini dong bangun tahun berapa, lewat dari atau di usianya seberapa lama, hanya dari statistik juga. Bidang psikologi, mengenai perilaku manusia dalam kondisi tertentu. Jadi ketika ada yang pernah ikut tes psikologi ya mungkin di situ kan bisa lihat ada angka-angka yang akan dihasilkan atau yang disampaikan oleh psikolog tadi. Ya, oh dia ini ada gangguan sedikit nih, perlu langkah-langkah ini dia ini. Ada solusi yang harus dikasih. Selanjutnya bidang pertanian, jadi orang bisa tahu jenis atau pergerakan suatu tumbuhan lewat dari statistik. Kemudian perubahan iklim juga sama, jadi
Tong bisa lihat dia polanya lewat dari statistik atau dari angka-angka tadi. Kemudian, ya, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya?